Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kita masuk di topik kita yang selanjutnya, topik yang baru. Masih bagian dari perbandingan, yakni perbandingan senilai dan berbalik nilai. Waduh, mungkin udah ada yang bingung nih, apa mini yang senilai, apa yang berbalik nilai. Tapi kita lihat sama-sama ya. Oke, kita mulai dulu dari perbandingan senilai. Senilai berarti satu nilai ya, sama gitu. Nah, perbandingan senilai ini adalah perbandingan di mana kalau semakin naik nilai suatu variabel, ya variabel yang satu, maka semakin naik pula variabel lain yang dibandingkan dengannya. Seperti itu. Misalnya ini nih, kita bandingkan A banding B gitu. Semakin naik nilai A, maka semakin naik pula nilai B. Begitu juga sebaliknya, semakin turun nilai A, semakin turun pula nilai B. Seperti itu ya. Jadi itu namanya perbandingan senilai. Nah, contohnya nih, jumlah pekerja dengan upah yang harus diberikan. Ya kan? Jadi semakin banyak pekerja yang kita pakai, ya, maka semakin besar pula upah yang harus kita berikan kepada mereka. Begitupun sebaliknya, semakin mereka sedikit yang dipakai pekerjanya, maka sedikit pula upah yang harus diberikan. Jadi ini sama-sama naik, sama-sama turun, tergantung kita mau apain. Contoh yang lain misalnya jumlah barang yang dibeli banding dengan harga yang harus dibayar. Pastinya dong, semakin banyak barang yang kita ambil, semakin banyak pula harga yang harus kita bayar. Semakin sedikit barang yang kita ambil, maka sedikit pula harga yang harus dibayar kalau harganya sama ya gitu secara barang gitu. Tentu semakin banyak barang semakin bertambah harganya, seperti itu. Semakin kurang barangnya semakin turun-turun juga harga yang harus kita bayarkan. Nah ini namanya perbandingan senilai. Jadi dia sama-sama naik atau sama-sama turun, seperti itu. Nah, untuk menghitungnya anak-anak kita punya ketentuan di sini. Misalnya kita punya perbandingan gimana dia ini. Misalnya kita punya perbandingan A banding B gitu ya. Jadi A1 per A2 ya, satu variabel dengan B1 banding per B2 gitu. Ya. Jadi misalnya ini harga pertama naik menjadi harga kedua, itu sama dengan jumlah barang pertama dan jumlah barang kedua. Kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin kita langsung lihat aja di contoh soalnya nih. Perhatikan, harga 3 buah buku tulis adalah 9.000. Oke, berarti kita lanjutkan. Jadi berapa harga yang harus kita bayar kalau seandainya kita ambil 20 buah buku tulis gitu. Berarti ini kita lihat nilainya itu naik. Nah, karena ini perbandingan senilai, maka pasti dua-duanya akan naik. Semakin banyak buku tulis yang kita ambil, semakin banyak harga yang harus kita bayar. Seperti itu. Nah, misalnya di sini harga pertama, mana ya pulpennya ini? Oh, ini. Jadi pertama jumlahnya adalah 3, itu harganya 9.000. Jadi ini A1, ini B1 gitu. Kemudian jumlah yang kita ambil kemudian adalah 20, berarti ini A2. Nah, kemudian ini berapa harganya? Berarti ini kita cari B2 ya. Ini Bu, salah nih, harusnya ini B2 gitu. Nah, jadilah kita bikin bentuk yang seperti ini. A1-nya 3, kita tulis. A2-nya 20, B1-nya 9.000. B2-nya ini harusnya B2 ya, yang A di bawah ini. Nah, kemudian ini kita kali silang. Oke, kita kali silang. 3 dikali A, kemudian 20 kali 9.000. Dapatlah dia 3A sama dengan 180.000. Seperti itu. Tinggal kita bagi 180.000 dibagi 3, dapatlah dia 60.000. Berarti nilai B2 yang kita cari adalah 60.000. Berarti kalau kita ambil 20 buah buku tulis, harga yang harus kita bayar adalah 60.000.
seperti itu. Oke. Nah, lanjut, bagaimana dengan perbandingan berbalik nilai? Nah, ini kebalikannya dengan yang tadi. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai, semakin naik salah satu variabelnya ya, justru nilai variabel yang lain itu semakin turun. Jadi dia berbalik nih, yang satu naik, yang satunya turun. Begitupun sebaliknya, kalau yang satu turun, yang lainnya pasti naik ya. Nah, contohnya nih, jumlah pekerja dengan waktu kerjanya gitu. Kalau misalnya kita merekrut semakin banyak pekerja, makin banyak pekerja yang kita pakai, maka pasti proyek itu akan semakin cepat jadinya, sehingga waktu yang kita butuhkan itu semakin sedikit. Jadi kalau kita membandingkan, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak jumlah pekerja, maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Seperti itu. Jadi pekerjanya itu makin naik, waktu kerjanya itu makin turun. Seperti itu. Contoh yang lain, kecepatan dengan waktu tempuh. Nah, ini mungkin yang sering nih. Makin cepat atau makin tinggi atau makin naik kecepatan sebuah kendaraan, maka pasti dia akan lebih cepat sampai gitu ya, alias waktu yang dibutuhkannya itu makin sedikit. Jadi kecepatannya naik, waktunya turun. Begitupun sebaliknya, makin dia kecepatannya turun, makin lama atau makin naik waktu yang harus dibutuhkan. Seperti itu. Nah, rumus perbandingan berbalik nilai ini mirip sekali dengan perbandingan senilai. Hanya yang membedakannya itu di bagian variabel B-nya gitu. Ya, kalau tadi yang senilai itu A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2, kalau yang ini B2-nya dulu baru B1 yang di bawah. Jadi ketukar ya. A1 B2, A2 B1 gitu. Jadi dibalik si B2-nya sama B1-nya. Kenapa? Ya karena dia perbandingan berbalik nilai. Seperti itu ya. Itu aja bedanya kok. Nah, contoh perhitungan berbalik nilai nih. Nah, saat pergi ke sekolah, Andi mengendarai motornya nih dengan kecepatan 40 km per jam dalam waktu 1 jam. Oke. Nah, jika dalam perjalanan pulang kecepatannya itu turun jadi 30 km per jam. Nah, apakah waktu tempuhnya akan naik atau turun? Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka pasti waktu tempuhnya justru akan naik karena kecepatannya turun. Kita lihat, kita bisa tuliskan seperti ini, A1 sama dengan 40, A2 sama dengan 30 gitu. B1-nya sama dengan 1, B2-nya berapa gitu. Kita bisa tuliskan rumusnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kita tuliskan 40 per 30. Nah, B2-nya yang kita nggak tahu, yang di atas, per 1 di bawah. Sama, ini kita juga kali silang. Dapatlah dia 30 kali B2 sama dengan 40 kali 1 gitu ya. Sehingga dapatlah B2 itu sama dengan 40 dibagi 30. Itu dapat sekitar 4/3 jam atau 80 menit. Dari mana dapat 80 menit? 4/3 dikali 60 menit, karena 1 jam itu 60 menit, dapatlah dia 80 menit. Jadi ternyata waktu tempuhnya walaupun kecepatannya turun justru naik, karena ini perbandingan berbalik nilai. Seperti itu ya. Oke, nah ini untuk memudahkan anak-anak memahami perbandingan senilai dan berbalik nilai. Ini gambarnya. Jadi kalau perbandingan senilai ini kayak dia jalannya bareng. Kalau dia naik bareng, kalau dia turun bareng gitu. Mereka itu sama-sama berjalan bersama, beriringan. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai ini kayak jungkat-jungkit. Kapan yang satu turun, maka pasti yang di sebelahnya akan naik gitu ya kan. Kapan yang di sebelahnya itu naik, maka yang lainnya pasti turun. Seperti itu. Jadi ini aja yang bisa membantu kita memahami perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, itu kira-kira. Nah, ini ada beberapa latihan. Selalu ibu ingatkan, cobalah untuk mengerjakan dulu.
gak masalah kalau kamu mungkin tidak selesai atau mungkin masih salah, yang penting kamu mencoba untuk latihan. Nah, di sini tentukan apakah permasalahan berikut adalah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Misalnya, perbandingan banyak kata yang diketik dengan waktu ketik. Apakah kalau semakin banyak kata yang diketik, apakah waktu ketiknya juga akan makin lama? Dan seterusnya. Silakan kamu tentukan dia perbandingan senilai atau berbalik nilai. Gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa latihan. Ini harusnya cukup gampang, jadi anak-anak Ibu harap bisa mengerjakannya. Ini kalau bukan perbandingan senilai ya perbandingan berbalik nilai. Seperti itu. Oke, itu untuk hari ini anak-anak. Silakan boleh mengerjakan sesuai dengan yang Ibu instruksikan. Terima kasih sudah boleh menyimak video ini. Sampai jumpa.